شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان مبارك. سبحانه من إله قادر يقلب الليالي والأيام والشهور والأعوام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hari berganti demi hari. Waktu yang kita lalui pergi begitu saja tanpa kita rasakan. Dan yang lebih besar daripada itu, tidak dapat memberikan bekas pada diri seorang mukmin. Tidak dapat mengukir sesuatu yang indah yang dengannya seorang hamba bisa bertemu dengan Rabb-Nya dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, berapa banyak di antara kita yang belum datangnya bulan Ramadan, banyak di antara kita yang berjual beli secara dusta. Berapa banyak di antara kita yang sebelum datangnya bulan Ramadan dia selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia meninggalkan salatnya, dia meninggalkan puasanya, dia meninggalkan zakatnya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak di antara kita sebelum datangnya bulan Ramadan kita mengedepankan urusan dunia kita dan mengenyampingkan urusan akhiratnya. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, memberikan wanti-wantinya kepada kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi orang yang selalu mengedepankan urusan dunianya dan menyampingkan urusan akhiratnya, terutama di bulan Ramadan. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala di surat An-Nazi'at? Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, fa amma man tagha wa athara al-hayatid dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Yaitu adapun orang-orang yang berlebihan atau orang-orang yang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengedepankan urusan dunianya dan mengenyampingkan urusan akhiratnya, sesungguhnya tempat kembalinya adalah neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sejatinya seorang mukmin dalam mengarungi bahtera kehidupan, yaitu di bulan Ramadan, orang-orang yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kelimpahan berkah di dalamnya. Orang-orang yang Allah gambarkan dalam Al-Quranul Karim bagi orang-orang yang beriman di bulan Ramadan. Allah gambarkan dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Orang-orang yang beriman itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah orang-orang yang lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka. Artinya apa? Di malam hari dia berdiri meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam hari dia bangun, dia mendirikan salat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan hidupnya hanya satu, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan, di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah pelajaran ilmu yang bermanfaat. Bagaimana tata cara kita menghadapi bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keagungan, keberkahan, kelimpahan rezeki, dan Allah Subhanahu wa ta'ala pun memberikan diskon besar-besaran di bulan Ramadan. Di antara keutamaan-keutamaan kata Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang terkandung di bulan Ramadan ini adalah yang pertama,
Allah Subhanahu wa taala menutup rapat-rapat pintu neraka dan membuka lebar-lebar pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap malam bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala membebaskan hambanya yang diazab di dalam neraka. Apa buktinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza kana awwalul lailatin min syahri Ramadan, suffidatis syayatin wa maradatil jin wa ghulliqat abwabun nar wa lam yufta minha babun wa futihat abwabul jannah wa lam yughlaq minha babun wa yunadin munadin ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyash syarr aqsir walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika datang kepada kalian bulan Ramadan, pintu neraka ditutup secara rapat-rapat, tidak ada satu pintu yang dibuka. Sedangkan pintu surga dibuka secara lebar-lebar dan tidak ada satupun yang ditutup. Allah Subhanahu wa taala memanggil hambanya, wahai penggemar kebaikan, orang-orang yang beriman, orang yang selalu menggemari tentang kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai penggemar kebaikan, taatlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai penggemar kemaksiatan, berhentilah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena datangnya bulan Ramadan, berhentilah kalian melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya di setiap malam bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala membebaskan hambanya dari azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah keberkahan yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, keberkahan yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, setiap amalan Bani Adam itu akan dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kali lipat kebaikan. Mulia sekali bulan Ramadan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu amali ibni Adam lahu wal hasanatu bi asyi amthaliha ila 7 dhifin illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi wa huwa taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli wa lisaimi farhatanu inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih la khulufun fa min saimi atyabu indallahi min rihil misk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutamakan kepada kita, mengajarkan kepada kita tentang keberkahan yang terkandung di bulan Ramadan. Apa kata beliau? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, setiap amalan yang dilakukan oleh ibnu Adam, anak Adam, itu adalah untuknya. Salat untuk siapa? Untuk dirinya. Membayar zakat untuk siapa? Untuk dirinya. Berumrah atau berhaji untuk dirinya. Bersedekah pun untuk dirinya. Ya, dan setiap amalan yang dia lakukan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan menjadi 10 sampai 700 kali lipat kebaikan. Ya, kecuali asyam, kata Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang yang berpuasa. Sesungguhnya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, orang yang berpuasa itu adalah untuk Allah sendiri, dan Allah sendiri yang akan membalasnya. Yang mana dia meninggalkan syahwatnya untuk Allah, dia meninggalkan minumannya untuk Allah, dia meninggalkan makanannya untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah sendiri yang akan membalasnya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyiapkan pintu di surga yang namanya Babur Rayyan, diperuntukkan oleh orang-orang yang sering dan gemar berpuasa. Dan ketahuilah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kebahagiaan orang yang berpuasa itu ada dua. Yang pertama adalah kebahagiaan tatkala kita berbuka, dan yang kedua adalah kebahagiaan ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwasannya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada bau minyak kasturi. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah seorang mukmin, hendaklah seorang muslim yang sejati di bulan Ramadan memperbanyak salat
tarawih di malam hari. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang salat bersama imam sampai dia selesai, maka seakan-akan dia telah salat semalam suntuk. Ingat ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, berapa jam kita salat barusan? 1 jam. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan bagi kita sebagaimana kita salat semalam suntuk. Belum tentu kita kuat untuk melakukan salat semalam suntuk. Dan inilah keberkahan yang terkandung di bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Kemudian yang keempat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah memperbanyak, hendaklah seorang mukmin, seorang muslim hendaklah memperbanyak doa di bulan Ramadan selama kita berpuasa. Ya, kita dianjurkan, disunnahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tatkala kita berpuasa di bulan Ramadan, sebelum kita berbuka, untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Thalathatun la taruddu da'watahum as-sha'imu hatta yuftir wal imamul 'adil wa da'watul madlum." Ada 3 hal, 3 perkara, 3 doa yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Karena mustajab bagi orang yang berpuasa, mempunyai keluhan hidup, mempunyai masalah apapun, mempunyai dosa dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak doa di bulan Ramadan. Karena kekuatan doa sangat mustajab di bulan Ramadan. Ya, kemudian yang kedua, setelah kita mengetahui doa orang yang berpuasa, yang kedua adalah doa pemimpin yang adil, dan yang ketiga adalah doa orang yang terzalimi. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian yang terakhir, kita dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an Al-Karim. Jangan sampai ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, Al-Qur'an menjadi hiasan-hiasan di pojok rumah kita. Jangan sampai Al-Quran yang kita miliki di rumah hanya menjadi menjadi tamu, menjadi orang yang tidak mungkin kita kenal, sehingga kita akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hubunganmu dengan Al-Qur'anul Karim? Jangan-jangan kita menghubungi Al-Qur'anul Karim atau membaca Al-Qur'anul Karim hanya sekedar di bulan Ramadan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita ketahui bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullah taala yang memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa, yang mana ketika Imam Syafi'i membaca satu buku, dia mengharuskan menutup sebelahnya. Ya, kenapa? Karena dengan sekali baca, Imam Syafi'i rahimahullah taala bisa langsung menghafalkannya. Ya, dan kita ketahui bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullah taala di bulan Ramadan dia bisa menghatamkan Al-Qur'an sebanyak 60 kali. Artinya apa? Satu hari dia bisa menghatamkan 2 kali hatam. Lalu yang menjadi pertanyaannya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, sudah berapa kali kita hatam di bulan Ramadan? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balasan bagi orang-orang yang selalu membaca Al-Qur'anul Karim? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah." Ya, falahu hasanatun. La aqulu alif lam min harf, walakin alif harf, lam harf dan mim harf. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Qur'anul Karim, maka baginya mendapatkan 1 kebaikan. Dan 1 kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. 1 ayat mendapatkan berapa? 10 kebaikan. Ya, aku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf. Akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf tersendiri. Artinya apa? Alif lam ini ada 3 huruf.
Ya, 30 kebaikan yang telah kita peroleh. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau seandainya kita bisa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak 1 kali atau 2 kali. Berapa juta miliar pahala yang telah kita peroleh. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Inilah keberkahan-keberkahan yang terkandung di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini menjadi bulan Ramadan yang dimana Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Ya, celaka bagi seorang mukmin, seorang muslim yang tak kala datangnya bulan Ramadan dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, janganlah kita sia-siakan dengan datangnya bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini yang dapat kami sampaikan. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.